I don't know why, but every time I look into your eyes, I see 1,000 falling shooting stars. Memiliki pendidikan agama dan moral yang kuat dapat membentuk karakter anak itu sendiri. Mulai dari cara berkomunikasi dengan teman sebayanya hingga dengan orang yang lebih dewasa. Berikut ada beberapa aktivitas untuk pengembangan agama dan moral pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa untuk setiap kegiatan. Shima, Rojak, Wakina. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak membaca doa baik itu sebelum dan sesudah beraktivitas. Mulai dari ketika hendak makan, ke kamar kecil, hendak tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengajak anak ke pengajian. Dengan mengajak anak ikut ke pengajian, bisa melatih kemampuan bersosialisasi anak. Tidak perlu sering, ajaklah jika memang mood mereka sedang baik. Apalagi untuk anak usia dini, terkadang saat mood sedang tidak baik, anak akan rewel dan mengganggu Anda. Biarkan mereka mengenal tempat beribadah, hormat kepada yang lebih tua, belajar bersilaturahmi. Ketiga, bergiliran atau mengantri. Biasakan anak-anak untuk dapat bersabar menunggu giliran. Kebiasaan ini tentunya harus diterapkan tidak hanya di rumah saja, namun di setiap kesempatan, baik di mana saja, kapan saja, dan tempat umum lainnya. Dan yang terakhir yaitu bersedekah. Selain memberikan contoh, orang tua juga perlu membicarakan pada anak mengenai pentingnya bersedekah. Jelaskan kepada mereka mengapa Anda memberikan uang atau hadiah kepada yang membutuhkan. Sampaikan juga bagaimana senangnya perasaan Anda saat berhasil membantu orang lain. Penting untuk diingat bahwa setiap anak berkembang dengan kecepatan sendiri. Video ini hanya memberikan gambaran umum tentang tahapan perkembangan motorik halus dan motorik kasar pada anak usia 1-2 tahun. Dengan memberikan anak banyak kesempatan untuk bergerak dan bermain, kita juga bisa memberikan mainan yang sesuai dengan usia dan kemampuannya. Dan bisa juga kita membantu anak belajar keterampilan baru dengan sabar dan penuh kasih sayang. Sehingga anak bisa diharapkan untuk mengalami tahapan perkembangan dengan sesuai. Pada usia anak 12-18 bulan, mereka sudah dapat mengembangkan keterampilan motorik halus. Seperti pada gambar video, mereka sudah dapat mengambil benda dengan ibu jari dan telunjuknya. Kegiatan itu tak luput dari orang tua sebagai model untuk anak meneruskan kegiatannya. Di usia itu juga, anak juga sudah dapat menggunakan tangannya untuk memeras spons dengan memindahkan air dari satu wadah ke wadah lainnya. Anak juga sudah dapat untuk teliti mencari dan melepas kulit pisang dari pisangnya. Walaupun sang ibunya sudah mengiris-iris kulit pisangnya itu, namun dia tetap untuk berusaha melepasnya. Naik pada usia 18-24 bulan, anak sudah dapat membangun menara balok dengan 6-8 balok. Ini juga masuk ke tahap perkembangan kognitif di mana dia sudah berpikir untuk menyesuaikan warna. Mereka akan terus berusaha hingga balok itu tersusun dengan tinggi dan memasangkan warna sesuai dengan warnanya. Kita flashback ketika anak berusia di bawah 1 tahun, mereka mulai akan berjalan melalui merangkak dengan cara tertatih-tatih dan bisa dipancing dengan benda yang mereka sukai, supaya mereka terus merangkak berjalan untuk mengejar benda tersebut sampai mereka mendapatkannya. Kemudian pada usia 1 tahun, mereka juga sudah mulai merambat
dan dapat mendorong kursi sebagai acuan mereka untuk berjalan. Kemudian mereka sudah mulai melangkahkan kaki satu demi satu demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan dimulai sang ibunda. Tidak hanya itu, mereka juga sudah dapat spontan duduk sendiri tanpa melibatkan ibunda untuk menduduknya dan berusaha untuk berdiri lagi guna mengejar keinginannya. Aspek kognitif sangat penting untuk perkembangan anak usia dini karena membentuk dasar kemampuan berpikir, memproses informasi, dan memecahkan masalah. Nah, hal ini dapat membantu mereka dalam belajar beradaptasi dengan lingkungan dan membangun keterampilan intelektual yang diperlukan sepanjang hidup. Berikut ini ada beberapa cuplikan video untuk mengembangkan aspek kognitif anak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertamanya yaitu bermain puzzle. Nah, dengan bermain puzzle, anak menunjukkan beberapa karakteristik kognitif, yaitu diantaranya yang pertama, kemampuan pemecahan masalah. Bermain puzzle melibatkan pemecahan masalah secara aktif karena anak perlu mencari tahu bagaimana memasangkan bagian-bagian puzzle agar sesuai. Kemudian yang kedua yaitu ada peningkatan perhatian dan konsentrasi. Untuk menyelesaikan puzzle, anak perlu fokus dan berkonsentrasi untuk mencocokkan bagian-bagian yang sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu ada kemampuan visual. Bermain puzzle dapat memperkuat kemampuan visual anak seperti membedakan pola, warna, dan bentuk. Kemudian yang keempat yaitu ada peningkatan kemampuan motorik halus. Menyusun bagian-bagian puzzle membutuhkan koordinasi tangan dan mata yang baik, yang dimana dapat membantu mengembangkan kemampuan motorik halus anak. Kemudian yang terakhir yaitu ada kemampuan memori, yang dimana anak perlu mengingat bagian-bagian puzzle yang telah mereka coba cocokkan sebelumnya, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan memori mereka. Yang kedua yaitu memilih pakaian sendiri dan memakai pakaian sendiri. Nah, kegiatan tersebut muncul beberapa karakteristik anak. Yang pertama yaitu kemampuan pengambilan keputusan, yang dimana anak belajar untuk membuat keputusan tentang pilihan pakaian yang mereka inginkan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk memilih di antara berbagai opsi. Yang kedua yaitu ada kreativitas. Memilih pakaian sendiri memungkinkan anak untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam memadukan warna, motif, dan gaya yang mereka sukai. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengembangan kemampuan motorik halus. Saat mengenakan pakaian, anak mengembangkan kemampuan motorik halus mereka seperti memasukkan lengannya ke dalam lubang lengan pakaian atau memasukkan kakinya ke dalam celana. Contoh kegiatan yang ketiga yaitu ada mengambil makanan dan memakannya sendiri, yang dimana muncul beberapa karakteristik kognitif anak. Yang pertama yaitu ada kemandirian. Seperti mengambil dan memakannya sendiri dapat membantu anak dalam mengembangkan kemandirian mereka. Kemudian yang kedua yaitu ada kemampuan pemecahan masalah. Itu ketika anak mengambil dan memanfaatkan peralatan seperti mangkuk, sendok, dan sereal yang melibatkan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu ada kemampuan motorik halus. Itu ketika anak memegang sendok, memindahkan atau memasukkan makanan ke mulut sehingga dapat mengembangkan kemampuan motorik halus mereka. Kegiatan yang keempat yaitu menyiram tanaman, yang dimana karakteristik kognitifnya yang pertama yaitu pemahaman konsep dan proses. Anak belajar tentang konsep pertumbuhan tanaman dan proses perawatannya, termasuk pentingnya air bagi tanaman. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan motorik halus, itu ketika anak menggunakan alat penyiram atau menuangkan air ke dalam pot tanaman. Dan yang terakhir yaitu kesadaran lingkungan, yang dimana anak dapat mengembangkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan peran mereka dalam merawat alam. Yang terakhir yaitu melepas sepatu dan meletakkan sepatu ke tempatnya, yang dimana muncul beberapa karakteristik kognitif anak. Yang pertama yaitu kemandirian, yang kedua yaitu kemampuan pemecahan masalah, itu ketika anak melepaskan sepatu dengan benar. Yang ketiga yaitu ada kemampuan motorik halus, itu ketika anak membuka sepatu. Dan yang terakhir yaitu ada kesadaran lingkungan, yang dimana membuat anak sadar pentingnya menjaga kerapihan dan keteraturan dalam lingkungan mereka. Perkembangan bahasa anak usia 1-2 tahun sangat menarik untuk diperhatikan, karena di usia ini kita bisa melihat si kecil tumbuh menjadi makhluk sosial yang mulai berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, ia akan lebih aktif berbicara sebagai cara mengekspresikan kebutuhannya. Di usia ini, si kecil sudah bisa mengucapkan kata papa ataupun mama. Belum. Apa sayang? Puasanya nggak bolong katanya. Wah ya, kalau puasanya full Gus. Si kecil juga sudah lebih mudah diajak berkomunikasi dua arah. Misalnya, mulai bisa menunjukkan beberapa anggota tubuh. Mana matanya? Oh, yang kedip-kedip. Kalau hidung yang mana hidung? Hidung. Ya, itu hidungnya. Ya, untuk mencium ya, mau
Buka mulutnya. Ah, buka mulutnya. Tangan yang mana tangan? Kasih lihat tangannya mana? Oh itu tangan. Kalau kaki yang mana kaki? Kaki mana kaki? Ini kaki, masya Allah. Rambut mana rambut? Rambut mana rambutnya? Rambut ya, ini di atas rambut. Kuping mana kuping? Kuping untuk mendengar. Yang ini. Selain itu, ada lagi perkembangan bahasa anak usia 1 sampai 2 tahun. Seperti menghafal nama-nama orang terdekat. Siapa ini namanya? Om Ajis. Ini? Siapa ini? Po. Ini? Om Aco. Ini? Om Jerry. Itu yang di belakang pegang susu. Tante siapa? Kak. Itu yang pakai kacamata. Siapa? Siapa yang pakai kacamata? Siapa? Pade. Kalau yang itu yang garis-garis udah tau belum? Siapa? Ini siapa yang pakai jilbab ini? Sus siapa? Selanjutnya, anak juga mulai berkomunikasi untuk berbagai tujuan, seperti meminta tolong, dan juga berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti meminta makan ataupun minum. Mau main? Topi ambil. Hah? Ambil topi yang mana? Topi. Yang mana? Oh, kopi. Bilang Barika. Bilang Barika. Ada pesan kopi bilang. Apa? Mau pesan apa kata mereka? Topi. Kopi. Susu apa kopi? Kopi pahit. Mau kopi apa? Ikan. Kopi hitam. Kayak siapa? Kayak siapa? Iya kayak kita. Ya, tapi diminum ya kopi hitamnya. Ya, tunggu ya. Makasih. Bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan baik dengan cara diucapkan, ditulis, ataupun diisyaratkan yang didasarkan pada sebuah simbol dan terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh seseorang untuk memvariasikan dan mengkombinasikan kata-kata tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa bahasa di sini adalah alat komunikasi yang dilakukan dengan ucapan atau lisan, ditulis atau tulisan, dan isyarat yang dilakukan oleh penderita tunarungu atau seseorang yang tidak bisa melakukan komunikasi secara langsung. Maka pada perkembangan bahasa anak usia dini di sini bisa dikatakan bahwa bahasa di sini bisa mengajarkan pada anak dengan ucapan terlebih dahulu sebelum menganjak pada tulisan maupun isyarat agar bahasa anak bisa berkembang dengan perlahan dengan sendirinya. Perkembangan bahasa anak usia dini, di mana bahasanya berupa satu kata yang diucapkan oleh anak-anak tersebut merupakan implementasi psikologis dan visional yang mencakup mau tidaknya terhadap sesuatu. Yang ketiga, tahap kalimat 2 kata, yaitu dari umur setengah tahun sampai 2 tahun. 2 kata muncul sebagai akibat dari bertambahnya perbendaharaan kata dari lingkungan dan fungsi-fungsi kognitif anak. Kalimat kedua ini muncul sebagai perluasan ketika anak mengerti terhadap sebuah kejadian dan mencoba untuk mengekspresikannya, dan terjadi ketika anak berusia sekitar 1,5 tahun atau 18 bulan. Yang keempat, tahap perkembangan tata bahasa, yaitu dari umur 2-5 tahun. Yang terlihat dari tahap ini adalah keterampilan anak dalam mengadakan sebuah diferensiasi ketika menggunakan kata-kata dan kalimat. Yang kelima, transformasi atau tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa, yaitu terjadi pada umur 5-10 tahun. Pada masa ini, tata bahasa seorang anak berkembang secara pesat. Seorang anak mengalami sebuah perubahan melibatkan gabungan kalimat yang sederhana.
Yang terakhir yaitu tahap kompetensi lengkap, yaitu dari umur 11 tahun sampai dewasa. Pada akhir masa anak-anak, kemampuan berbahasa sudah cukup matang, hingga usia sekolah pertengahan atau biasa dikenal SMP. Keterampilan bicara anak lebih meningkat, sintaksis lebih lengkap disertai variasi-variasi struktur dan variasi-variasi kata. Perkembangan sosial emosional adalah kemampuan anak untuk mengelola dan mengekspresikan emosi baik positif maupun negatif. Perkembangan ini merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Kemampuan sosial emosional akan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan anak di masa mendatang. Ini dapat membantu dan memudahkan anak untuk bergaul dan belajar lebih baik. Berikut beberapa contoh kegiatan yang dapat melatih sosial emosional pada anak. Yang pertama, bermain peran. Ketika bermain peran, anak melatih daya imajinasinya pada saat yang sama. Anak pun dapat belajar bersosialisasi serta mengenal berbagai emosi. Pasalnya, anak akan belajar berkomunikasi dan berdialog sesuai peran yang sedang dimainkan. So jauh, anything I'll do for you. Yang kedua, memindahkan gelas dengan pensil. Pada saat ini, anak akan belajar mengendalikan emosi ketika memindahkan gelas kepada temannya dengan pensil. Selain melatih emosinya, kegiatan ini juga dapat melatih kekuatan tangan serta jari-jari pada anak. Keduanya, bareng kita bungkuskan, rajin wahai teman, berdiri. Yang ketiga, ada bermain mengenal emosi. Pada saat ini, anak akan belajar berbagai macam emosi. Ketika ia dapat memahami emosinya, maka ia akan lebih mampu untuk mengendalikan dan mengekspresikan emosinya. Ini dapat membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Kaget. Ini. Abang kalau kaget gimana? Itu apa? Ini sedih. Ini Apa itu? happy. Happy. Terus sebelahnya? Marah. Sebelahnya lagi? Lucu. Ini Apa itu? nangis. Kaget. Takut. Malu. Yang keempat, ada bermain balok. Permainan ini dapat melatih sosial juga emosional anak. Mereka dapat belajar bekerja sama dalam membuat balok, berbagi ide, mengembangkan kreativitas mereka. Juga mereka belajar bersabar saat balok-balok yang disusunnya terjatuh. Perkembangan seni anak usia dini merupakan bagian dari proses pembelajaran dan perkembangan kognitif, kemampuan motorik, dan kreativitas anak. Berikut ada beberapa aktivitas untuk pengembangan perkembangan seni pada anak usia dini. Yang pertama ada menyanyi bersama. Bernyanyi dapat membantu perkembangan seni anak usia 1-2 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai merespon suara yang berbeda, seperti suara orang yang familiar, musik, dan lagu yang tidak asing. Kau suka hati teriak hore, hore. Sudah siap kita mau nyanyi? Angkat balonnya nanti ya. Angkat yang tinggi. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Mana suaranya? Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Oke, meletus balon hijau. Mana? Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeay, tepuk tangan. Bapak Tani punya kandang besar. Di kandang ada sapinya, mu,
Mo. Di sini? Di sana? Semua bunyi? Mo. Pinter. Bapak Tani punya kandang kecil, kecil, kecil. Di kandang ada bebeknya. Ayo, kuek, 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 kuek. Di sini? Di sana? Kuek, kuek. Semua bunyi? Subhanallah, pinter suaranya. Lagi, Bapak Tani punya kandang. Besar atau kecil? Lalu yang kedua, mencoret-coret kertas dengan cat warna. Anak-anak di usia 1-2 tahun menggambar dengan menggunakan krayon dan kuas cat. Dengan cat warna dapat membantu anak mengembangkan kemampuan mengenali dan menggambar objek yang lebih spesifik seperti warna dan bentuk. Lalu yang ketiga ada menari tarian. Perkembangan seni tari pada anak usia 1-2 tahun tidak langsung terlihat dalam keterampilan tari, karena mereka masih dalam fase pembelajaran motorik kasar dan kognitif yang dasar. Namun, anak-anak mengenali irama dan melakukan gerakan meniru atau diajarkan oleh orang yang lebih dewasa dengan gerakan sederhana yang mengikuti irama, seperti menggoyangkan badan. Anak sini lah ya. Wih. Tidur. Wih, loncat. Sini masih aturan. Hah? Dan yang terakhir, menggambar model wajah. Pada usia 1-2 tahun, anak-anak mulai menggambar objek yang lebih spesifik, termasuk bentuk wajah. Mereka mengidentifikasi apa yang hilang dari gambar seperti wajah tanpa hidung dan menggambar untuk melengkapkannya. Anak-anak juga mulai menggambar dari beberapa garis dan membentuk karya sederhana.